Shalom para DMB yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saya mengajak beberapa waktu ke depan kita akan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, amin. Kita satukan hati dalam doa, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dan Engkau ada Tuhan. Biar kami berdoa setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami diberkati, kami dilepaskan dan kami mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Bersama-sama kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bersama-sama, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Apapun kondisi kita saat ini, tetap terbang tinggi karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahwa hanya kepada Tuhan kita berlari saat keadaan kita bimbang, saat keadaan kita tidak ada harapan. Mari berlari dan Tuhan akan memberikan kekuatan baru buat hidup kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan,
pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Apapun kondisi kita saat ini, mari terbang tinggi sesuai janji Tuhan. Saat engkau berseru kepada Tuhan, saat engkau berharap kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Mari dimanapun kita berada saat ini, bukan formalitas kita menyaksikan tayangan ini, tapi dengan segenap hati kita dan lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Mari angkat tanganmu bersama-sama, kita katakan, oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali
di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagimu. Kami kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Ku taruh pengharapan, ku bawa hidupku terbang bersamamu, melewati lembah dalam hidupku, terbang bersamamu. Yesus kekuatan, Yesus, haleluya. Segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang berharap. Lord, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, sandaranku, kepadamu ku percaya. Yesus, oh, 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 haleluya. Biarlah dalam musim apapun kami tetap percaya padamu Tuhan, bahwa hanya Engkau sandaran kami satu-satunya Tuhan. Dan di dalammu kami tenang, di dalammu kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Dan setiap kami berseru kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Iman kami, ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Mari setiap kita berseru, ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak adalah
hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Mari berikan sorak-sorai yang mulia untuk Allah kita, sumber pengharapan kita. Amin. Shalom rekan-rekan DMBI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Senang sekali kita bersama-sama pada saat ini menikmati kembali ibadah online di MBI. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita sama-sama satukan hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan, bersama-sama melakukan ibadah online ini Tuhan. Kami bersyukur buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah Tuhan semua itu kami kembalikan hanya untuk nama-Mu saja, kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau hadir buat setiap kami, setiap keluarga-keluarga yang saat ini menyaksikan acara ini. Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan, bekerja lebih lagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau sama-sama satukan hati, kami sama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan apa rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Rekan-rekan DMBI yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu terakhir ini orang-orang dewasa muda seusia kita mengalami suatu hal yang sangat-sangat tidak mengenakan, ya kan, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Begitu banyak hal-hal yang terjadi, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi dampak dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang muda yang terpengaruh dalam kehidupannya, baik dalam segi pekerjaan, dalam segi keluarga, dalam segi apapun, mereka terdampak dalam kehidupannya. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, ada banyak orang-orang yang akhirnya menjadi tawar hati, menjadi tidak lagi dekat pada Tuhan, dan bahkan mereka menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Di satu sisi ada orang-orang yang tetap mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka seakan-akan mengalami jalan buntu karena tidak ada jawaban dari Tuhan, dan kehidupannya seakan-akan tawar saja, seakan-akan tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Dan kondisi seperti itu membuat orang-orang ini menjadi akhirnya kecewa terhadap Tuhan. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sekedar beribadah, sekedar datang kepada Tuhan, sekedar bernyanyi, sekedar memuji. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang muda, orang-orang dewasa muda di dalam Tuhan menanggapi hal ini? Gimana sih kita seharusnya bersikap dengan keadaan yang semakin tidak menentu, dengan mungkin kondisi perekonomian yang sedang lesu, mungkin keluarga-keluarga kita yang sedang terdampak? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menanggapi hal ini? Nah, saat ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama. Bagaimana ketika mereka dalam suatu situasi kesulitan, ternyata Tuhan tuh campur tangan dalam kehidupan mereka. Biarlah ini menjadi suatu pelajaran buat kita ya, suatu pelajaran buat kita bahwa ketika saya dalam situasi yang seperti itu, dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak menentu, saya bisa melakukan hal ini. Dari dua orang di Alkitab ini yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama, bagaimana sih kita merespon atau menanggapi situasi yang tidak menentu seperti ini? Yang pertama kita akan baca dulu di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Dari ayat bacaan ini kita bisa melihat ada seorang tokoh, seorang raja yang bernama
Yoahas, anak Yehu. Yoahas ini menjadi raja Israel pada waktu itu. Dan dia ini melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dikatakan di situ karena apa yang dilakukan ini, akhirnya orang Israel pun menjadi berdosa. Dan dia menyebabkan bangsanya yang dipimpinnya itu menjadi orang-orang yang berdosa. Dan akhirnya Tuhan tuh murka pada bangsa ini, pada bangsa Israel, sehingga Tuhan mendatangkan penjajahan yang sangat besar, sangat berat buat bangsa Israel. Bangsa Israel diserahkan ke tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Azael selama zaman itu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi mereka dalam situasi yang sangat tertekan, situasi yang sangat-sangat tidak mengenakkan, dan mungkin sama dengan yang kita alami saat ini, situasi ekonomi yang tidak enak, sangat menekan, situasi yang seakan-akan tidak ada harapan lagi. Nah, itu sedang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Mereka sedang dalam masa penjajahan yang luar biasa. Mereka diserahkan oleh Tuhan ke tangan raja-raja yang ada, yang tadi disebutkan tadi. Tetapi kalau kita baca di ayat di firman Tuhan tadi yang luar biasa, dikatakan, tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel dilindas oleh Raja Aram. Yang luar biasa apa Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya? Yoahas ini adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Dia mengecewakan hati Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi Tuhan, ketika Yoahas ini berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan kasihan kepada Yoahas. Tuhan memberikan belas kasihannya kepada Yoahas. Dan bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 5 tadi, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong yang akhirnya membebaskan mereka, yang akhirnya melepaskan mereka dari tangan Aram tadi. Nah, apa yang kita tangkap dari hal ini? Yaitu yang pertama, Yoahas ini orang jahat. Dia berdoa dan Tuhan memberikan kelepasan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang seperti itu. Di dalam masalah yang berat, bertubi-tubi datang, dalam tekanan yang berat, tekanan yang hebat. Tapi ya percayalah, yang pertama yang bisa kita tangkap dari kisah ini, yaitu bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan di masa lalu, apapun yang mungkin rekan-rekan pernah lakukan, dosa-dosa yang pernah lakukan yang saat ini menghantui rekan-rekan, atau mungkin rekan-rekan sedang berkata, tapi saya ini nggak dekat sama Tuhan, tapi saya ini jarang berdoa, tapi saya ini jarang menyembah Tuhan, bahkan beribadah saja saya bolong-bolong. Gimana Tuhan mau mendengarkan saya? Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, ketika kita memohon belas kasihan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau bertobat, maka Tuhan selalu mengasihi kita. Apapun yang sudah kita perbuat. Contoh ini sangat jelas ketika Yoahas melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengasihinya. Mari rekan-rekan semuanya, saya ajak kita untuk selalu ingat dalam hati kita bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tuhan itu akan selalu mengasihi kita apapun yang kita lakukan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah merasakan belas kasihan Tuhan, ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, ayo kita lebih mendekat pada Tuhan. Ayo kita datang lebih dekat pada Tuhan. Karena kita sudah mengerti bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Apapun yang kita perbuat, apapun keadaan kita, apapun keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita, Tuhan itu Allah yang selalu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan belajar dari tokoh kedua, yaitu raja yang selanjutnya. Kita buka di 2 Raja-Raja 13 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah, lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa,
Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, dari kisah yang kita baca kedua ini, kita belajar dari seorang raja yang lainnya yang bernama Raja Yoas, Raja Israel. Dia ini memiliki permasalahan yang sama dengan Yoas yang sebelumnya kita bahas. Dia mengalami keadaan yang tertekan, keadaan di mana bangsa Israel diserang oleh bangsa-bangsa lain, dan dia pun datang kepada Elisa. Dia datang kepada Elisa untuk meminta bantuan kepada Elisa. Dan setelah itu, seperti yang kita baca ya, sebelumnya itu Elisa memberikan dia busur gitu ya, dan panah, dan dia suruh memanah ke arah timur, membuka jendela dan memanah ke arah timur, dan dia melakukannya dengan sesuai apa yang diminta oleh Elisa. Dan itu adalah tanda atau suatu simbol, suatu lambang bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan buat Israel atas bangsa Aram. Nah, sampai di sini semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Tetapi setelah itu kita lihat di kisah selanjutnya, Elisa berkata kepada Yoas ini, sekarang ambillah busur itu, ya kan? Dan ambillah anak-anak panah itu dan suruh mukul ke tanah, gitu kan? Suruh pukulkan ke tanah. Dan kemudian Yoas memukulkan 3 kali, kemudian dia berhenti. Dan saat itulah Elisa menjadi gusar. Kenapa kamu hanya memukulkan itu 3 kali? Kenapa kamu nggak memukulkan itu 5 atau 6 kali? Sehingga seharusnya kamu bisa menumpas habis bangsa Aram. Kamu bisa mengalami kemenangan yang mutlak, yang telak. Tapi karena kamu hanya memukulkan 3 kali, maka kamu hanya akan mengalahkan mereka sebanyak 3 kali. Dan itu bukan kemenangan yang mutlak. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ketika Tuhan menghendaki kita untuk melakukan sesuatu, ayo kita merespon dengan sepenuh hati kita. Yoas, dia merespon apa yang diperintahkan oleh Elisa. Apa yang disuruh oleh Elisa, dia merespon. Tetapi dia tidak merespon dengan sepenuh hatinya. Dia tidak melakukan itu dengan usahanya yang paling hebat. Dia tidak melakukan itu dengan usahanya yang paling bagus. Sehingga dia hanya memukulkan 3 kali ke tanah. Dan di situ Elisa berkata, seharusnya kamu memukulkan lebih banyak agar kamu mengalami kemenangan itu, kemenangan yang mutlak. Dan Bapak Ibu, mungkin seringkali dalam hidup kita juga seperti itu. Kita mengalami suatu permasalahan dan Tuhan memberikan kepada kita jalan keluarnya. Tuhan memberikan kita petunjuk-petunjuknya. Oh, kamu harus melakukan ini. Oh, kamu dalam bidang ini harus melakukan hal seperti ini. Dalam bidang itu harus melakukan seperti itu. Kita punya masalah keluarga, oh kamu harus melakukan hal ini. Kita punya masalah pekerjaan, kamu harus melakukan hal itu. Tetapi seringkali kita orang-orang muda, orang-orang dewasa muda, seringkali kita berlaku seperti Yoas. Kita tidak melakukan segala sesuatu dengan excellent, dengan sepenuh hati kita, dengan sekuat tenaga kita. Tetapi kita hanya melakukan itu asal saja. Kita melakukan sampai di tengah-tengah dan kita berhenti. Dengan harapan apa? Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Tuhan akan memberikan kepada saya kemenangan yang mutlak, kemenangan yang mengalahkan permasalahan saya ini secara tuntas. Tetapi dari kita sendiri, kita tidak melakukan dengan sepenuh hati kita, tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi kita belajar dari dua raja ini, dua tokoh ini, mereka bukan orang-orang yang baik. Raja Yoas tadi seperti kita tahu, dia orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi kita bisa belajar dari raja ini bahwa sejahat apapun kita, seburuk apapun dosa kita, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Ketika Raja Yoas ini berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan dia dari tangan para penjajah Israel. Tuhan menolong dia. Demikian pula dengan Raja Yoas. Kita bisa belajar dari raja ini bahwa saat kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, ayo kita lakukan semuanya itu dengan serius. Kita lakukan semuanya itu dengan sekuat tenaga kita. Karena saat kita melakukan semuanya itu dengan sekuat tenaga kita,
percayalah bahwa Tuhan itu bisa melakukan bagiannya. Kita melakukan apa yang kita bisa, dan kita serahkan sisanya kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa saat kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan tidak itu saja Bapak Ibu, tidak hanya kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ayo kita juga bangun kerohanian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau bukan setengah-setengah lagi dalam mengikut Tuhan, tapi kita mau full buat Tuhan. Kita mau all out buat Tuhan. Karena seperti sering dikatakan oleh Pak Gembala, tujuan kita nantinya bukan di sini, tapi tujuan kita nantinya ketika kita sudah sampai di kekekalan itu. Ayo kita tidak jemu-jemu berdoa seperti yang diajarkan firman Tuhan. Kita tidak bosan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan kita semakin berapi-api, semakin giat dalam pelayanan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita excellent dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu maksimal dalam kehidupan kita. Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah, semakin indah. Dan apapun permasalahan kita, segala sesuatu yang menekan kita saat ini, ayo melalui firman Tuhan ini kita belajar, kita percaya Tuhan mengasihi kita, apapun keadaan kita, dan kita mau merespon dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, setiap apapun yang disampaikan oleh Tuhan, setiap apapun yang disuruh oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi petunjuk buat kita untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya, menghadapi setiap permasalahan yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, kami mau belajar dari 2 raja ini Tuhan, bahwa Engkau tetap mengasihi kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, apapun background kami Tuhan, apapun dosa-dosa kami, Engkau Allah yang tetap selalu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur buat itu Tuhan, kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan kami belajar, kami mau merespon setiap perintah-Mu Tuhan, setiap kehendak-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan, bukan setengah-setengah, tapi kami benar-benar Tuhan mau mendekat kepadamu Tuhan, kami benar-benar mau maksimal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah firman ini bertumbuh dalam hati kami Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi dewasa-dewasa muda yang berdampak di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.